Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi di bab yang pertama di semester genap ini. Dalam bab teorema Pitagoras, ini merupakan materi yang terakhir dalam bab ini. Sebelum kita nanti latihan soal dan juga melaksanakan ulangan harian. Silakan kalian buka halaman 5 di LKS. Di sana ada judulnya perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu bahwa pada suatu segitiga jumlah sudutnya itu berjumlah 180 derajat. Yang akan dibahas ini ada dua tipe. Yang pertama yang sudutnya itu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kemudian yang kedua ada segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini jumlah sudutnya kalau dijumlahkan akan berjumlah 180. Nah, yang pertama 180 derajat, yang kedua juga sama 180 derajat. Nah, yang pertama yang akan dibahas itu perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki ya. Di sana ada nomor 4, nomor 3. Ada suatu segitiga ABC, di sana siku-siku di A, di mana ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki, di mana dua sisi yang tegak lurusnya itu sama panjang, sehingga disebut segitiga siku-siku sama kaki. Nah, sudutnya yang sudut A itu 90 derajat karena siku-siku. Sedangkan dua sudut yang lainnya itu besarnya 45 derajat, sehingga ini masuk ke yang pertama, sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, bagaimana sih kita menentukan perbandingan sisi-sisinya, panjangnya tuh berapa? Nah, di sana dituliskan bahwa perbandingan sisi di depan sudutnya itu 1 banding 1 banding akar 2. Artinya, panjang sisi yang ada di depan sudut 45 derajat itu bandingnya 1, sedangkan panjang sisi yang ada di depan sudut 90 derajat itu berbanding akar 2. 1 banding akar 2. Nah, contohnya kalian coba lihat soal di LKS halaman 7 nomor 18. Di sana ada suatu segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian panjang sisi miringnya 80. Nah, panjang sisi tegaknya berapa? Atau nilai X itu berapa? Kita bisa menggunakan aturan dari perbandingan yang tadi untuk menentukan panjang X. 80 itu ada di depan sudut 90 derajat. Kemudian X itu ada di depan sudut 45 derajat. Nah, sehingga perbandingannya itu antara sudut 90 derajat dan 45 derajat. Kita tuliskan dulu sudutnya 45 dan 90. Untuk 45 itu perbandingannya 1. Sedangkan untuk 90 itu perbandingannya akar 2. Kita tahu angka yang ada di depan sudut 45 derajat itu adalah X atau angka yang dicari. Sedangkan angka yang ada di depan sudut 90 derajat itu adalah 80. Nah, kita pindahkan dulu 80-nya ke sebelah kiri. Tadinya di kanan, pindah ke sebelah kiri. Tadinya dibagi, pindah jadi dikali. Sehingga nilai X itu diperoleh menjadi 80 akar 2. Ini sudah ketemu nilai X-nya, 80 akar 2. Tapi kalau dilihat di buku di LKS, itu di opsi tidak ada 80 per akar 2. Sehingga ini harus kita rasionalkan. Artinya kita tidak boleh menaruh akar di pembagi atau penyebut. Cara merasionalkannya yaitu dengan mengalikan 80 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. 80 kali akar 2, hasilnya 80 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4. Nah, akar 4 ini bisa kita rubah. Akar 4 itu sama dengan 2. Sehingga diperoleh 80 per akar 2 per 2. Kita bisa bagi 80 dengan 2. Coret
hasilnya 40/2. Nah, ini adalah nilai akhirnya atau sudah dirasionalkan, sehingga nilai X sama dengan 40/2. Jawabannya ada ya. Selanjutnya, segitiga yang tipe kedua itu segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini misalkan ada segitiga ABC, siku-siku di A. Berarti A itu sudutnya 90 derajat dan sudut yang lainnya itu ada yang 30 dan ada yang 60. Untuk perbandingannya itu sisi-sisi yang ada di depan sudutnya itu perbandingannya 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Di mana yang di depan sudut 30 itu perbandingannya 1, di depan sudut 60 perbandingannya akar 3, dan di depan sudut 90 derajat itu perbandingannya 2. Contoh soalnya ada di LKS halaman 6, bagian tugas mandiri nomor 5. Di sana ada segitiga PRQ. Segitiga PRQ ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di sudut P. Nah, diketahui panjang QR atau sisi miringnya itu 8 cm. Kemudian sudut Q itu 60, berarti sudut R 30 ya. Yang ditanyakan itu panjang sisi PQ atau nilai X, sama seperti tadi. Nah, kita tahu nilai X itu berada di depan sudut R. Sudut R itu 30 derajat. Dan angka 8 atau sisi miring itu ada di depan sudut 90 derajat. Berarti kita membandingkan sudut 30 derajat dan sudut 90 derajat. Itu panjang sisi yang ada di depannya berapa. Kita tuliskan dulu sudutnya 30 derajat dan 90 derajat. Untuk perbandingannya 30 itu 1 ya, 90 itu 2. Jadi 1 banding 2. Nah, kita tahu angka yang dicari itu yang di depan sudut 30 berarti X, dan angka yang di depan 90 itu ada 8. Jadi 1/2 sama dengan X per 8. Nilai X-nya itu berapa? Kita pindahkan nilai 8-nya tadinya dari kanan, dibagi ya, pindah ke kiri jadinya dikali. Sehingga nilai X itu sama dengan 8/2 atau 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga ketemu nilai X-nya 4. Jadi panjang PQ atau panjang sisi PQ itu sama dengan 4 cm. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi cara untuk menentukan panjang sisi pada segitiga jika sudutnya diketahui. Kita kemarin sudah bisa mencari sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras jika dua sisi yang diketahui. Nah, sekarang yang diketahui sisinya cuma 1, tapi diketahui sudut-sudutnya. Kita bisa mencari nilai sisi dari segitiga siku-siku yang lainnya yang belum diketahui atau yang ditanyakan. Nah, untuk selanjutnya, supaya kalian bisa berlatih pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan halaman 7, nomor 17. Di situ soalnya pilihan ganda, tapi coba kerjakan dengan caranya ya. Jadi caranya ditulis, jangan hanya memilih opsinya saja. Sekian untuk materi hari ini. Kalau ada yang belum paham atau yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.